Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah aplikasi ergonomi, di mana hari ini kita akan mengkaji tentang fisiologi kerja. Ya, adapun melalui pembahasan ini diharapkan yang pertama mahasiswa mampu memahami dan mengetahui kekuatan anggota tubuh manusia, dan mahasiswa dapat memahami mengetahui perubahan tekanan darah pada tubuh pekerja. Ya, dalam hal ini adalah pekerja. Ya, kita awali mulai dari definisi. Apa itu fisiologi kerja? Fisiologi kerja merupakan suatu studi tentang faktor yang mempengaruhi kinerja dan kelelahan selama otot melakukan aktivitas bekerja. Ya, dalam suatu sistem kerja, manusia memegang peranan penting sebab manusia harus merencanakan, merancang, mendesain, mengendalikan, dan mengevaluasi sistem kerja agar menghasilkan produk yang diinginkan, sehingga nantinya produk tersebut dapat memenuhi keinginan manusia itu sendiri. Ya, fungsi utama pada fisiologi adalah yang pertama sistem yang mengizinkan setiap individu untuk bekerja tanpa dipengaruhi oleh kelelahan yang berlebihan. Artinya, kelelahan kerja itu memang menjadi salah satu resiko dari seseorang melakukan aktivitas bekerja, tetapi jangan sampai mengakibatkan kelelahan yang terlalu berlebihan. Karena kalau kelelahan yang berlebihan maka dapat merugikan ataupun dapat berdampak negatif bagi kesehatan manusia. Nah, yang kedua, saat melakukan pekerjaan, berakhir setiap individu tidak hanya dapat memulihkan diri dari kelelahan fisik, tapi juga dapat menikmati kegiatan setiap individu pada saat setiap individu itu tidak melakukan pekerjaan. Dalam hal ini, ketika dia beristirahat atau setelah dia melakukan aktivitas bekerja, dia dapat menikmati kegiatannya tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan atau nyeri pada bagian tubuh mereka setelah bekerja. Nah, ergonomi dan fisiologi kerja. Ya, peran ergonomi dapat meminimalkan kelelahan risiko pada rusaknya tulang dan otot dalam kondisi kerja yang repetitif atau yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi ergonomi digunakan untuk meminimalisir risiko atau meminimumkan kelelahan yang berlebihan tadi terhadap rusaknya tulang dan dalam kondisi kerja yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, selain itu, peran ergonomi pada perancangan tempat kerja sebelum melakukan tempat kerja yaitu bagaimana cara mengatur tempat kerja yang baik agar pada saat bekerja diperoleh kerja yang sesuai dengan yang pertama, kemampuan kerja manusia. Yang kedua, keterbatasan manusia. Yang ketiga, ukuran tempat kerja yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia normal. Nah, ini tujuannya adalah tiga hal ini. Ya, di mana kemampuan kerja manusia itu harusnya disesuaikan dengan ya aktivitas yang dia lakukan dengan kemampuan dari pekerja itu sendiri. Nah, karena poin yang kedua, manusia memiliki keterbatasan, ya, sehingga harus disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasannya. Nah, serta ukuran tempat kerja itu harusnya ideal dengan ukuran tubuh, jangan terlalu sempit, sehingga menyulitkan dalam melakukan aktivitas atau bahkan dapat menimbulkan risiko terjadinya cedera. Ya, macam-macam jenis pekerjaan. Jadi jenis pekerjaan itu ada dua secara prinsip. Jadi yang pertama adalah kerja fisik. Kerja fisik adalah kerja yang memerlukan energi, otot sebagai sumber tenaganya. Kerja fisik mengakibatkan perubahan fungsi pada alat-alat tubuh melalui konsumsi oksigen, denyut jantung, peredaran udara dalam paru-paru, temperatur tubuh, konsentrasi asam laktat darah, komposisi kimia dalam darah dan air seni, dan tingkat penguapan. Ya, karena ini banyak mengeluarkan energi, ya, sehingga memang eh, kemampuan jantung dan paru-paru itu sangat berpengaruh terhadap kerja fisik. Nah, yang kedua, kerja mental. Kerja mental adalah kerja yang melibatkan proses berpikir otak kita. Nah, pekerjaan ini mengakibatkan kelelahan mental bila kerja tersebut dalam kondisi yang lama, ya, bukan diakibatkan oleh fisik, tapi langsung melainkan akibat
kerja otak yang terlalu berlebihan. Ya, walaupun dia nggak lelah secara fisik, tapi aktivitas otak yang dipaksa terlalu berlebihan ini dapat mengakibatkan kelelahan secara mental ya. Endingnya nanti pada terjadinya stres akibat kerja. Ya, mekanisme terjadinya energi untuk kerja. Nah, ada dua utama agar otot dapat berkontraksi, melakukan pekerjaan diperlukan adanya energi. Nah, sumber energi bisa didapatkan dari makanan dan minuman ataupun asupan yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, melalui proses biokimia ya, tentunya ada perubahan ya ataupun terjadinya metabolisme di dalam tubuh dari makanan kemudian menjadi energi. Ya, secara konsep, energi diperoleh dari zat-zat gizi yang berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, memahami proses ini perlu diketahui fungsi-fungsi yang terkait dengan produksi energi di dalam tubuh kita. Ya. Yang pertama adalah sistem pernapasan. Fungsi utama pada sistem ini adalah untuk menyediakan oksigen bagi tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida, air, serta panas yang dibawa oleh darah kita. Ya. Yang kedua adalah sistem kardiovaskular atau sistem kinerja jantung kita. Nah, sistem kardiovaskular ini berkaitan dengan sistem peredaran darah, memiliki fungsi utama membawa oksigen dari paru-paru serat sebagai zat gizi untuk diedarkan ke seluruh tubuh, di mana proses metabolismenya selanjutnya dapat berlangsung. Yang kedua, kemampuan kerja fisik manusia. Ya, nah, keserasian antara pekerja dan pekerjaannya sangat diperlukan agar manusia sebagai pekerja dapat bekerja sesuai dengan kemampuan, kebolehan, dan keterbatasannya. Nah, kemampuan kerja fisik adalah suatu kemampuan fungsional untuk mampu melakukan pekerjaan tertentu yang memerlukan aktivitas otot dalam periode waktu tertentu ya atau waktu kerja mereka. Nah, dalam hal ini lamanya waktu aktivitas yang bervariasi antara beberapa detik untuk melakukan pekerjaan ini memerlukan kekuatan sampai beberapa jam kemudian untuk pekerjaan memerlukan ketahanan. Jadi dia mulai dari pekerja pada saat mulai bekerja mendapatkan kekuatan sampai mampu tahan berapa lama. Nah, itu yang diperlukan kemampuan kerja fisik ini. Nah, menurut Hairi tahun 1989 dan Ginaldi 96 bahwa komponen kemampuan kerja fisik dan kesegaran jasmani seseorang itu ditentukan oleh yang pertama kekuatan otot, yang kedua ketahanan otot, dan yang ketiga ketahanan sistem kardiovaskular atau sistem kinerja jantung. Ya, ini ada tiga hal yang menentukan kemampuan kerja fisik dan kesegaran jasmani seseorang. Nah, selanjutnya kekuatan otot. Nah, bagaimana kekuatan otot ini? Jadi menurut Soeharto 93 dan Nala 2001 bahwa kekuatan otot merupakan kemampuan otot skeletal atau otot rangka untuk melakukan kontraksi atau tegangan maksimal dalam menerima beban, menahan dan memindahkan beban sewaktu melakukan aktivitas kerja. Nah, ini sangat diperlukan oleh tubuh kita, ya. Ya, kekuatan otot adalah tenaga maksimum yang digunakan oleh suatu grup otot di bawah kondisi yang ditetapkan. Kekuatan otot biasanya ditentukan setelah beberapa putaran kerja. Terdapat dua macam kekuatan otot, yaitu kekuatan otot statis dan dinamis. Nah, kalau kekuatan otot statis tidak termasuk beberapa gerakan selama pergerakan tenaga fisik. Kekuatan otot statis juga dikenal sebagai kontraksi volunteer maksimum atau kekuatan isometrik, yaitu tenaga maksimum yang digunakan suatu grup otot setelah percobaan tunggal atau single trial. Nah, yang kedua, otot dinamis. Kekuatan otot dinamis ini memerlukan pengerahan selama proses gerakan. Nah, biasanya beban maksimum yang dapat ditangani oleh seseorang tepat waktu atau beberapa kali tanpa istirahat
untuk suatu aktivitas kerja. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang tadi hanya bicara tentang digunakan pada satu percobaan saja, tetapi kalau untuk yang dinamis dia dihitung ataupun berdasarkan kemampuan maksimum seseorang dalam melakukan aktivitas dari beberapa waktu tertentu tanpa istirahat. Nah, itu perbedaan antara kekuatan otostatis dan dinamis. Nah, selanjutnya adalah ketahanan otot. Nah, ketahanan otot adalah kemampuan spesifik grup otot untuk terus dapat melakukan pekerjaan sampai seseorang tidak mampu lagi untuk mempertahankan pekerjaannya. Nah, bedanya tadi kalau kekuatan dia dapat melakukan seberapa maksimal kekuatannya, kalau ini terkait dengan ketahanannya. Nah, dia kuat mengangkat beban berapa dan mampu mempertahankannya berapa lama. Nah, biasanya kita berkaitan dengan waktu. Nah, kalau untuk ketahanan otot ini dapat diukur dalam waktu bertahan atau maksimum lamanya waktu selama seseorang mampu mempertahankan suatu beban kerja secara terus-menerus. Nah, daya tahan otot pada prinsipnya dapat dilatih dan dikembangkan sejak usia dini ya sampai usia 20 tahunnya. Jadi jika seseorang itu dapat uh, sering melakukan latihan atau melatih ototnya, maka bisa saja berbeda antara ketahanan otot orang yang satu dengan orang yang lain, walaupun pada saat usia yang sama. Ya, jadi tergantung pada ke keseringan ataupun rutinitas seseorang dalam melatih daya tahan ototnya. Nah, daya tahan otot ini mencapai kemampuan maksimum pada usia 25 sampai 30 tahun. Ini menurut Cons tahun 96. Nah, selanjutnya ketahanan kardiovaskuler. Nah, ketahanan kardiovaskuler ini umumnya diartikan sebagai ketahanan terhadap kelelahan dan kemampuan pemulihan setelah mengalami kelelahan kerja. Nah, ketahanan kardiovaskuler ini pengukuran kemampuan sistem kardiovaskuler dengan melakukan pekerjaan secara terus-menerus sampai terjadi kelelahan. Nah, ketahanan kardio ini dapat ditentukan dengan beban maksimum dan submaksimumnya. Nah, untuk beban maksimum, ketahanan kardiovaskuler diketahui dengan konsumsi oksigen dan maksimum atau FO2 max atau tenaga aerobik maksimum. Ya, FO max adalah jumlah maksimum oksigen yang seseorang dapatkan selama kerja fisik sambil menghirup udara. Jadi kemampuan seseorang dalam menghirup udara selama dia melakukan kerja fisiknya. Ketahanan kardiovaskuler ini yang tinggi dapat mempertahankan performa seseorang atau penampilan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dan secara terus-menerus atau dilakukan secara berulang. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kapasitas aerobik maksimal. Nah, kapasitas aerobik maksimal ini merupakan ataupun dapat ditentukan dengan cara mengukur volume oksigen maksimal yang dihirup oleh seseorang per satuan waktu. Nah, biasanya metode yang digunakan untuk mengukur kerja fisik ini, yang pertama adalah konsumsi energi berdasarkan denyut jantung seseorang atau heart rate. Nah, kemudian penelitian Broha dilakukan dengan mengukur temperatur badan denyut nadi selama masa pemulihan atau istirahat setelah siklus bekerja. Nah, evaluasi beban kerja fisiologis menggunakan denyut jantung. Ya, dengan membuat klasifikasi seperti ini. Ya, untuk yang ringan, denyut jantung per menitnya adalah 90, agak ringan 100, berat 120, sangat berat 140, amat sangat berat 160 denyut jantung per menitnya. Nah, kemudian untuk perhitungannya, konsumsi energi berdasarkan kapasitas oksigen terukur meliputi konsumsi energi dapat diukur secara tidak langsung dengan mengukur konsumsi oksigen seseorang dengan rumus R sama dengan T dikali B kurang S dibagi B kurang 0,3. R adalah istirahat yang dibutuhkan dalam menit. Nah, jadi kalau kita menghitung berapa waktu istirahat yang dibutuhkan dalam menitnya, maka rumusnya total waktu kerja dalam menit dikalikan dengan kapasitas oksigen pada saat bekerja, liter per menit,
kemudian dikurang kapasitas oksigen pada saat diam, dibagi kapasitas oksigen pada saat kerja dikurang 0,3. Nah, itu adalah angka konsumsi energi berdasarkan kapasitas oksigen terukurnya. Nah, kemudian untuk faktor yang mempengaruhi beban kerja seseorang. Nah, ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, kalau faktor eksternalnya adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh bekerja. Yang termasuk beban kerja eksternal adalah tugas itu sendiri, organisasi pekerjaan, dan lingkungan kerja kita. Kalau faktor internal ini berkaitan dengan faktor yang berasal dari dalam tubuh manusia itu sendiri atau pekerja itu sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal tadi. Nah, sebagai contoh, faktor yang mempengaruhi beban kerja eksternal misalnya tugas fisik, ya, stasiun kerja yang tidak sesuai, tata ruang, tempat kerja, alat, sarana kerja, dan lain sebagainya. Tugas psikologis, misalnya kompleksitas pekerjaan yang padat, tingkat kesulitan yang tinggi, tanggung jawab yang besar, itu juga dapat mempengaruhi faktor beban kerja secara eksternal. Kalau organisasi kerja, misalnya berkaitan dengan lamanya waktu bekerja seseorang, waktu istirahatnya, shift kerja malam, sistem gaji, model struktur organisasi, dan pelimpahan tugas dan wewenang. Itu dapat mempengaruhi beban kerja secara eksternal. Nah, kalau lingkungan kerja, itu salah satunya adalah lingkungan fisik, lingkungan kimia, biologi, dan lingkungan psikologis eksternal seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Nah, kalau untuk faktor internal, kalau somatis atau bawaan dari pekerja, itu berkaitan dengan jenis kelamin, ya, misalnya antara laki-laki dan perempuan. Mungkin dari sini misalnya perempuan lebih cenderung cepat mengalami stres atau kelemahan atau kelelahan. Nah, atau misalnya laki-laki lebih tahan dalam melakukan jam kerja yang lebih panjang. Kemudian usia, jelas usia di atas 35 tahun sampai 45 tahun itu lebih rentan mengalami kelelahan kerja dibandingkan dengan yang di bawah 35 tahun. Ukuran tubuh. Nah, untuk ukuran tubuh yang atau berdasarkan IMT memasuki kategori kegemukan itu juga lebih cepat mengalami kelelahan kerja. Status gizi seseorang yang mengalami kekurangan gizi dan kelebihan gizi juga dapat mempengaruhi beban kerjanya. Kalau kondisi kesehatan, jelas yang punya riwayat penyakit dan sedang mengalami sakit pada saat dia melakukan pekerjaan itu akan mempengaruhi bebannya. Nah, kalau faktor psikologi, kurangnya motivasi, persepsi terhadap pekerjaan yang salah, kemudian tidak adanya kepercayaan dan keinginan serta kepuasan juga dapat mempengaruhi faktor internalnya. Nah, selanjutnya untuk kelelahan dan faktor yang mempengaruhinya. Jelas kelelahan kerja ini sangat berbahaya jika dialami oleh pekerja karena dampaknya bisa macam-macam nih. Salah satunya adalah bisa mempengaruhi performa dan produktivitas kerja. Bahkan kalau dia bekerja di tempat yang berisiko tinggi, maka dapat berisiko mengalami kecelakaan kerja atau bahkan dapat membahayakan yang lainnya. Nah, faktor yang mempengaruhinya, kelelahan kerja adalah suatu kondisi di mana terjadi pada saraf dan otot manusia sehingga tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana mestinya. Kelelahan dapat terjadi akibat berbagai faktor yang berhubungan dengan pekerjaan, gaya hidup, dan kombinasi antara pekerjaan dan gaya hidup tadi. Nah, secara umum, beberapa faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja adalah yang pertama, kapasitas kerja yang tinggi, jenis kelamin antara laki-laki dan yang perempuan jelas lebih jelas ada perbedaan terkait dengan kelelahan. Yang perempuan lebih cepat mengalami kelelahan kerja dibandingkan dengan yang laki-laki. Usia, tadi saya sudah jelaskan, usia yang di atas 45 tahun cenderung kecenderungan untuk mengalami kelelahan lebih tinggi dibandingkan dengan yang di bawah 45 tahun. Kemudian status gizi, yang gizi berlebih dan yang gizi kurang pasti akan mempengaruhi. Kalau gizi kurang, dia cenderung lemas, cepat mengalami kelelahan. Kalau yang status gizi yang berlebih, maka dia sulit melakukan aktivitas secara maksimal. Masa kerja yang terlalu panjang juga dapat mengakibatkan risiko kerja.
Nah, sedangkan gejalanya bisa lesu, mengantuk, kurang konsentrasi, kemudian gerak refleks yang bisa melambat, tidak ada gairah untuk bekerja, cepat mengalami kebosanan atau jenuh, cenderung lebih cepat menjadi pemarah, serta sering mengalami kegelisahan. Nah, ini adalah tanda dan gejala dari kelelahan atau fatigue akibat bekerja yang terlalu berlebihan. Nah, akibat kelelahannya nih, banyak nih ya, sakit kepala, pusing, kemudian pikiran terputus, melamun, kurang konsentrasi, penglihatan kabur, menguap terus-menerus, kemurungan, memori jangka pendeknya terbatas, motivasi rendah, sering mengalami halusinasi, gangguan dalam pengambilan keputusan dan penilaian, refleksnya lambat, fungsi kekebalan tubuh berkurang, peningkatan kesalahan semakin tinggi, tidur diperpanjang selama hari-hari libur kerja, jadi aktivitasnya tidur aja. Kemudian tidur selama kurang atau 1 detik dalam beberapa detik dan menjadi tidak sadar ya kalau dia itu mengalami tidur misalnya. Kemudian hanyut dalam dan keluar dari jalur lalu lintasan atau kendali diri saat berkendara aja. Jadi bisa mengalami halusinasi. Nah, itu akibat dari kelelahan kerja yang terlalu berlebihan. Ya, mengurangi kelelahan otot bagaimana caranya? Ya, ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya mengurangi beban kerja dengan perancangan sistem kerja atau perancangan stasiun kerja yang lebih maksimal. Nah, kemudian yang kedua mengatur waktu istirahat yang cukup didasarkan pertimbangan fisiologinya. Jadi diatur jamnya. Idealnya itu setiap 4 jam sekali ada jeda waktu istirahat. Nah, kemudian mengatur guru kerja yang baik dan menyeimbangkan tekanan fisiologi antara pekerja. Jadi pembagian pekerjaan itu sangat penting. Ya, pembagian tim kerja yang solid juga dapat membantu meringankan kelelahan otot kita. Yang keempat, menyediakan air dan garam yang cukup bagi pekerja yang bekerja dalam lingkungan yang panas. Nah, kalau lingkungan yang panas itu akan meningkatkan suhu tubuh pekerja. Kalau suhu tubuh meningkat akan membuat respon tubuh kita salah satunya adalah mengeluarkan cairan yang berlebihan namanya dan kemudian kalau keluaran cairan kita terlalu berlebihan, terlalu banyak, maka akan mengakibatkan yang namanya supersaturasi urin, yaitu urin mengalami kekentalan. Nah, kalau urin mengalami kekentalan, permasalahannya lagi itu akan mengakibatkan terjadinya kristal pada urin yang lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit batu ginjal. Nah, kalau yang lebih parah, yang paling cepat terjadi pada pekerja kalau yang mengalami panas yang berlebihan ini tadi, jelas dapat kekurangan cairan atau mengalami yang namanya dehidrasi. Ya, selanjutnya praktikum pengukuran fisiologi kerja. Nah, ini untuk bagaimana pengaplikasiannya dalam pengukuran atau praktikum fisiologi bekerja. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya di pembahasan tentang aplikasi ergonomi. Ya, mungkin sekian dari saya pembahasan kita pertemuan perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya tentang pengukuran fisiologi kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.